Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Rahmadani Arifin dengan NIM 12677. Saya dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami atau kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang film Zona Merah. Mungkin sebelumnya Bapak sudah pernah nonton film Zona Merah ya, Pak. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsisnya. Jadi ada suatu kota, Pak, namanya tuh Kota Rimbalaya. Itu tuh dilanda wabah misterius. Wabah misteriusnya tuh kayak mengubah manusia menjadi zombie. Dan di film itu tuh disebutnya bukan zombie tapi mayit, mungkin karena lebih ke Indonesiaan jadi disebutnya mayit ya, Pak. Terus ada seorang kakak namanya Maya, dia tuh berjuang mencari adiknya tuh kabur dari rumah, mungkin karena faktor ekonomi, karena kekurangan uang ya, Pak. Terus di situ sambil menghadapi konflik, dia sambil mencari adiknya sambil menghadapi konflik tentang terkait politik. Nah, politik itu menarik banget Pak menurut aku. Dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperlihatkan suatu adegan favorit yang ada di film ini. Saya untuk adegan yang berjanji saya suka itu ada akan di menciptakan episode 6. program-program terbaik Pak Zainal tuh berusaha untuk warga Rimbalaya tercintai. Meskipun banyak banget Sudah terkonfirmasi, rakyat. Kayak di sini bahwa tuh korban mati itu dari menggambarkan meski tentang kepemimpinan yang buruk yang menimbulkan bencana, Beresin kerusakan, semuanya. serta pentingnya tanggung jawab Jangan dalam sampai integritas memimpin. tinggalin jejak. Menurut saya, Semua yang berpotensi kepemimpinan otoriter jadi barang ini bukti tuh cenderung menekankan kontrol penuh terhadap situasi tanpa harus hilang. melibatkan pandangan atau situasi masyarakat. Jadi dia tuh nggak pernah mendengarkan masyarakat jadi otoriter. Itu adalah adegan yang saya suka dari film ini. Saya Mungkin teman-teman berjanji saya yang lain mempunyai akan menciptakan adegan yang berbeda dengan program-program terbaik. Baik Pak, di sini perkenalkan saya Prinsiska VK Zaira dengan NIM akhir 1266. Di sini saya akan menjelaskan salah satu adegan tentang yang berunsur kepemimpinan, yaitu di episode 5. Kolaborasi Maya dan Adi saat menghadapi ancaman. Jadi saat mereka bersatu kembali, mereka berencana untuk melindungi diri mereka masing-masing dan orang lain dalam menghadapi ancaman mayat hidup. Lalu kepemimpinan Maya dalam mengambil keputusan yang strategis dan keberanian Adi dalam melaksanakan suatu tindakan itu menunjukkan dinamika kepemimpinan yang efektif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusra Latima, NIM 23500091244. Di sini saya mengambil cuplikan di bagian setelah Maya melihat kekerasan yang dilakukan oleh buruh tani kepada warga yang tidak bersalah, meskipun berada di situasi yang penuh resiko dan tekanan dari kelompoknya. Dia memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Keputusan ini menunjukkan kemampuan Maya yang dalam berbagai situasi, yang bahkan situasinya itu sangat penuh resiko dan tekanan gitu. Namun Maya bisa tetap beradaptasi dengan posisinya saat itu. Tindakan yang dilakukan Maya ini mencerminkan perilaku kepemimpinan yang efektif, di mana seorang pemimpin itu dapat membuat keputusan yang sulit dan berani pada situasi yang penuh tantangan. Berikut gaya kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan dan solidaritas, di mana di sini peran Maya yang menginspirasi para pekerja yang merasa tertindas dengan memimpin mereka berdiskusi, juga memberikan informasi, juga memotivasi dan menyusun rencana aksi bersama, termasuk juga dalam pengorganisasian demokrasi, yaitu untuk menuntut keadilan yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan dan solidaritas. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Zuliana dengan NIM 23500091247. Baik Pak, di sini saya akan menceritakan sedikit adegan yang saya suka pada film Zona Merah, yaitu pada episode 2 di mana Maya memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi ketidakadilan yang terjadi di sekitar pabrik. Dia mulai bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mencari kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban. Kepemimpinan Maya semakin terlihat pada saat dia mengorganisir dan memotivasi pihak-pihak lainnya untuk bertindak, bahkan pada saat menghadapi ancaman besar.
Di sisi politik, Wakil Bupati Zainal menunjukkan sisi kepemimpinan yang manipulatif dan penuh perhitungan karena dia memanfaatkan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi berbagai masalah. Kepemimpinan Wakil Bupati Zainal menekankan lawan-lawannya menggunakan cara politik yang lebih licik. Jadi pada episode ini tuh perbedaan kepemimpinannya itu sangat jelas beda gitu Pak. Terlihat jelas beda. Kalau Maya itu pengen membawa perubahan secara langsung dan terbuka, sedangkan kalau Wakil Bupati Zainal itu menggunakan kekuasaannya untuk mengatur semuanya tuh demi kepentingan politiknya.